Jadi cari ke pesantren, ke rumah-rumah tahfiz. Kalau kekurangan air, kita ada uang sudah bertumpuk-tumpuk, beli pompa, buat sumur bor. Kalau sumur bor itu bapak-bapak, malah para jemaah menghirup air yang di bawah. Nah, itu. Jadi banyak caranya untuk menjadikan kita banyak dapat pahala untuk di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah ke Pasar Bukit Tinggi, siananlah menjawab salam. Insya Allah disayangi de ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba ambatad sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Rawahul Muslim. Yang dihormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Yang kita hormati Bapak Pegawai Syarak, Pegawai Adat, Imam Khatib, Bila Maulana, Alim Ulama Cadiak Pandai, Bapak Kamtibmas, Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, Bapak RW dan Bapak RT, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang diamanahi oleh rakyat untuk memimpin suatu organisasi. Semoga seluruh nama yang saya sebutkan tadi diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah menjalankan tugas
sesuai dengan amanah yang diterima. Amin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang suaminya masih dinas di kepolisian. Itu namanya ibu-ibu bayangkari. Ibu-ibu yang suaminya masih jadi ASN, baik kepala bidang, kepala biro, kepala dinas, itu disebut ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita. Ada pula ibu-ibu yang baju seragamnya sama dengan bapak ini, itu seragam seluruh Indonesia. Namanya ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada pula ibu-ibu dari organisasi Islam, organisasi Muhammadiyah, namanya ibu-ibu Aisyah. Dan ada pula ibu-ibu bersarawa lepis, sampi, tunyo cabai dilutui, kemudian baju kaosnya ketat, selendangnya lilian dilie, abuaknya jocat cobulu simpai, nyo pakai kacamata hitam, ada buku jo pena di tangannya. Itu ibu-ibu kepala julo-julo. Kesemuanya itu kita doakan sehat walafiat. Amin. Ya Rabb. Juga yang tidak kalah pentingnya, anak muda kami, generasi muda, parik paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, panjawe kato tengah medan. Semoga anak kami yang muda-muda giat belajar, jangan tinggalkan salat, jauhi judi dan narkoba, jangan bosan menuntut ilmu. 10, 20, 30, 100 tahun yang akan datang, kalau hari belum kiamat, kalianlah yang akan jadi ketua MUI. Di tangan kalian estafet kepresidenan, dan kalianlah yang akan memimpin Indonesia ini masa depan. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi ustadz, jadi ulama. Maka ananda jangan bosan belajar. Terutama yang akan dipelajari adalah ilmu agama Islam. Kenapa? Karena titel-titel yang kita dapatkan melalui akademik itu tidak akan ditanya oleh malaikat di kubur. Ya kan? Man titeluka, apa titel engkau? Dan engkau lepas perguruan tinggi mana? Jangankan itu, Pak, orang terdekat dengan kita tidak ditanya oleh malaikat. Siapa orang terdekat dengan kita? Istri kita. Itu yang terdekat dengan kita di dunia ini. Anda akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Itu tidak ada man binituka, tidak ada. Jadi bini kita tidak akan ditanya oleh malaikat. Untuk itu banyaklah rajin-rajin, oi ananda generasi muda, baik yang laki-laki maupun perempuan, rajin menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kalian menjadi ulama masa depan yang terkenal di bumi lancang kuning ini. Amin. Ya. Lai sehat se ibu-ibu? Lai. Kata beliau bapak protokol tadi, kalau coba so Minang sembo, siko banyak campur aduk kita bangsa suku.
Saya akan usahakan berbahasa Indonesia, tapi saya selingi dengan bahasa Minang. Patah inang itu mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maka di mana kita tinggal, bahasa setempat harus kita pelajari. Dan bahasa itu kalau kita pelajari akan mempermudah organisasi, akan memudah komunikasi, akan memudahkan segala macam yang kita inginkan. Jadi walaupun ada saudara kami dari suku Jawa, suku Bugis, suku Mandailing, bahasa Minang kau tidak sari belajar. Kemana, kama, gula, gulo, celaka, cilako. Kan tidak sari belajar tu. Ya kan? Tapi kalau galoda, galoda, galodo. Jadi dari paparan Bapak pengurus tadi, kalau saya lihat semangat membangun fisik yang tidak dibantu oleh pemerintah. Masjid sebesar ini, saya perkirakan kaum muslimin yang tinggal di sini adalah orang-orang pemurah semua. Ini dari tahun 2017, sekarang baru 2024. Sudah begini indahnya masjid. Dan masjid ini dipindahkan dari lantai basement ke bawah ke atas. Saya diundang ngaji ke sini. Maka mungkin saya ustadz pertama yang tabligh akbar di ruangan baru ini. Benar? Tapi sudah didahului kemarin oleh khatib Jumat. Yang namanya tabligh akbar, saya yang mula-mula memakai ruangan yang baru ini. Saya doakan orang Uku ini masuk surga semua. Ya kan? Karena pemurah. Dan rezeki ibu akan diganti. Saya ingin mengambil contoh yang rasanya sangat cocok. Bapak Ibu, saya tanya kita yang ada di ruangan ini, ada enggak yang pendonor darah? Ada kan? Saya juga pendonor, Pak. Saya mulai dulu tahun 1990. Berhentinya baru tahun 2018. Karena apa? Karena saya sudah tua, enggak boleh lagi. Dan darah saya itu masih bisa diambil. HB-nya 14,5, tensi saya 120/80. Masih sama dengan anak muda tensi saya. Tetap stabil. Tapi karena usia sudah lanjut, tidak boleh lagi kata dokter. Jadi sudah berapa kali Pak Ustadz donor darah? Sudah 119 kali. Semenjak tahun 1990. Kenapa bisa sebanyak itu? Saya rutin. 3 bulan saya pergi ke PMI. Ya kan? Itu setelah saya pensiun kerja. Di masa kerja dulu, itu orang PMI itu datang ke kantor kami. Seyogianya Pak, sudah 119 kali saya donor. Atau bapak-bapak yang 50 kali, yang 70 kali, kan udah kering darah di badan itu. Iya kan? Tidak ada lagi itu. Saya banyak diambil Pak. Kenapa? Saya gemuk. Nyotanyo de orang ba mangko gapu Ustaz ambo jawe jo pantun. Sekolah ke Parabe membeli bareh ke Siraku biarlah kaji kurang dapat asa badan lai gapu. Iko kaji nak dapat awak kurui lah. Ya kan? Jadi orang gemuk ini diambil darahnya 300 cc. Plastiknya besar. Saya rasa 4 kali ambil saja Pak, sudah habis darah itu.
Tapi sudah 119 kali darah saya tidak pernah kering. Kira-kira seperti itulah Pak. Bapak dan Ibu yang telah mengeluarkan dana yang rezeki diberikan Allah untuk Masjid Muttaqin ini, dana Bapak itu tidak akan pernah kurang. Akan diganti oleh Allah seperti sirkulasi darah tadi. Jadi jangan ragu-ragu kalau Bapak Ibu mau. Kan semenjak maghrib tadi sudah diterangkan oleh Pak Protokol. Sekarang Masjid Kina ini terhutang 1,5 miliar. Jadi keadaannya siap seperti ini masih berutang 1,5 miliar. Pertanyaan saya pertama, ada enggak bapak-bapak yang hadir ini membayar sendirian saja? Menunjuklah siapa nangka membayar PT 6,5 miliar kok. Dingin nange. Dingin. Kalau separuhnya, seperempatnya, iya kan? Sekarang kita bayar bersama-sama yang 1,5 miliar ini malam ini, setuju? Saya akan ikut kalau Bapak mau 2 juta seorang. 2 juta seorang, 1 lombo 2 juta. Piti lah ya dapat petang di Teluk Kuantan nemo. Sepakai enggak kita nak datang ke membayar hutang masjid ini 2 juta seorang malam ini. Lah, kita serahkan saja kebisikan hati bapak-bapak dan ibu-ibu, karena infak, wakaf dan sedekah itu tidak boleh dipaksa. Itu keikhlasan hati seseorang. Tapi saya yakin kalau masjid yang berhutang Pak, itu bukan pengurus yang akan membayar, tapi kaum muslimin dan muslimat. Kadang-kadang orang Bapak Ibu ada sedekahnya ini tidak ingin diketahui. Ada masjid di Sumatera Barat Pak, iya kan? Ketika pengurus, kotak infaknya itu dari besi tebal Pak, iya kan? Dibuka sesudah Jumat. Ada uang 100.000 ini dilipat 10 helai. 10 helai dimasukkannya, ya lubangnya itu agak besar, ya kan? Tapi dalam tidak bisa orang mencuri. Bertemu uang itu bapak-bapak semuanya 200 juta. Pengurus tidak tahu siapa yang berinfak ini. Ya kan? Ini orang yang kuat imannya ini Pak. Ada juga orang berinfak ini, siapa nama Pak? Tidak usah ditulis nama saya. Tulis saja hamba Allah. Tapi surean RW-nya, RT-nya, alamat rumahnya aja. Itu sama saja tidak. Tidak perlu hamba Allah. Buat saja Ristawardi, rumah Boloi nomor 13, RT 2, RW 4, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pau, Padang Kota. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak. Jadi kaum muslimin, kalau orang tadi itu ikhlas tuh Pak. Dia tidak ingin diketahui infaknya yang 200 juta itu. Hanya dimasukkan ke kotak celengan saja. Ini tidak tahu pengurus. Siapa nambah infak 200 juta. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu, kekuatan infak itu apa Pak? Kekuatan infak itu pertama, nanti kita proses kita sesudah hidup ini kan meninggal. Setelah meninggal diselenggarakan secara Islam, dikubur.
Bapak yang rajin berinfak, ya kan, didatangi oleh malaikat dari tangan untuk ditanya dan diazab. Bagaimana bunyi hadisnya? Man utia, didatangi dia oleh malaikat orang tadi, biyadihi, dari kedua tangannya, dafa'atus sadaqah, dia dibela oleh sedekah. Kenapa tidak kamu tanya, tidak kamu azab dia dari tangan? Kata Allah kepada malaikat, orang tadi tidak bisa diazab dari tangannya Allah, karena kedua tangannya ringan berinfak dan bersedekah. Sasarannya masjid, panti asuhan, pondok pesantren yang kekurangan biaya, rumah tahfiz, anak sekolah anak yatim yang keputusan belanja, dia tanggung uang sekolahnya. Maka malaikat mundur, Pak. Tidak bisa dia mengazab dari tangan. Ya kan? Inilah kaum muslimin berkah dari sedekah itu. Kemudian bapak-bapak, orang tadi lantas dilapangkan kuburannya oleh Allah. Tersambung lahat kuburan itu dengan pintu sorga. Diperlihatkan oleh Allah pahala-pahala sedekahnya tadi. Maka orang tadi disambil bersyukur, dia menangis. Apa yang dia tangiskan? Karena banyaknya pahala sedekah itu. Misalnya dia bersedekah 1 miliar. Saya kaya dulu di dunia, kenapa tidak 5 miliar? Kenapa saya tidak berimpak 10 miliar? Kenapa 1 miliar saja? Melihat upah sedekahnya yang baru dia lihat dari lahat kubur, disambungkan pintunya ke surga. Itu orang yang telah pemurah tuh, Pak. Masih menyesal kenapa tidak besar. Kenapa tidak saya besarkan sedekah itu? Di kalau cerita kota makan ya Pak, jan 2.000 je bersedekah. Sedang saya oto saya tidak dapat 2.000. Setidaknya 200.000, 2 juta. Ya kan? Mantap. Orang yang telah pemurah masih menyesal. Nah, kemudian disuruh oleh Allah malaikat mendatangi dari kakinya. Ketika datang malaikat melalui kaki, dafa'atul masiyu ilal masajid. Kakinya membelanya. Kenapa? Kaki itu selalu ringan melangkah untuk salat berjamaah ke masjid. Jadi sebenarnya Pak, nanti di dalam kubur orang yang rajin ke masjid tapi rumahnya dekat. Ketika diperlihatkan pahala salat berjamaah, orang datang ke masjid dengan tempat tinggalnya yang jauh, bamangko ndak jauh serumah Mozariyah. Makin jauh orang mendatangi masjid ini rumahnya, makin besar pahala salat berjamaah. Jadi apa kalau tinggal di sore pagi kemari salat berjamaah, pukul 3 perak siang tu orang kek, iya kan? Itu tidak tanggung pahala. Manyasanya nanti lah dalam kubur. Bamang kondak jauh tempat tinggal dan dari masjid. Semakin jauh, semakin besar pahalanya. Dan dia tidak bisa diazab. Karena apa? Kakinya yang selalu melangkah ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah. Apa kata Allah? Pindah ke kepalanya. Ya kan?
Maka malaikat mendatangi dari kepalanya. Apa yang terjadi? Dafa'atut tilawatil Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Jadi Bapak Ibu sudah salat maghrib, ya kan? Kalau boleh saya mengusulkan ini, jangan pulang, standby saja di masjid. Tapi istilahnya tidak standby, i'tikaf. Baca-baca Quran sawa melaki Isa. Banyak tak baca Al-Quran tu Pak. Dari sudah salat maghrib tu melaki tu Isa masuk. Adik kawan di Padang tidak Pak. Sudah salat maghrib tu pada minum lu. Iya kan? Iya kan? Tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya. Jadi akhirnya dafa'atut tilawatil Quran. Orang tadi tidak jadi diazab dari kepala karena banyaknya bacaan Al-Quran. Jadi ibu-ibu di Maduduk jangan malagu je. Kok teragak sekali-sekali lah. Lebih-lebih lagu dan menyasayun tuang tu tidak ada gunanya tu. Tidak jadi bersyukur lah. Iya kan? Tidak jadi awak bersyukur lah. Maka di mana duduk banyaklah baca Al-Quran. Tidak bisa malaikat mengazab dari kepala. Sampai di sana saja ceritanya Pak Ustaz? Tidak. Sudah tu tiba kiamat. Hancur semua yang ada ini. Kenapa bisa hancur? Allah melaporkan kepada kita, izas sama'um fatarat, apabila langit telah runtuh. Itu kiamat itu nanti Pak. Wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang sudah berjatuhan menimpa bumi ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika air laut semuanya tumpah ke daratan menimbun bukit dan gunung. Jadi air laut tumpah ke daratan kiamat tu Pak, ndak manga-manga jo tsunami. Kita tsunami sudah cemas. Di Padang itu tuh setiap jalan Pak diingatkan itu. Awas bahaya tsunami, ini tempat lari evakuasi. Sedangkan tsunami itu Pak yang mulai datang tu, itu kecepatannya lebih dari kencangnya pesawat membawa kita ke Mekah. Pesawat membawa jamaah ke Mekah Pak, saya lihat di layar monitor itu, kecepatannya hanya 1100 km per jam. Sedangkan tsunami yang di Aceh kemarin itu 1600 km per jam kecepatannya. Joto awak lari tertimbunnya dari itu Pak. Apa lari pakai kaki. Lebih-lebih badan lagapuk lo parui gadang Sultan Seripado, gadang parui dari dado. Apa kelari? Nanti kiamat itu wa izal biharu fujirat. Seluruh laut itu dari mana saja lautnya akan tumpah airnya ke daratan menghancurkan segala yang ada. Jadi sebelum itu terjadi, ya kan? Karena kita masjid kita ini kita akan bersama-sama menyiapkan. Kalau orang kaya yang ingin membangun masjid sendiri, Pak, nyo tidak ada meminta angkawak. Itu seperti masjid yang di tepi laut di Padang tu Pak. Nyo tanya saya ke pemerintah, boleh dibuat masjid tepi laut ke Pak? Tapi terpaksa Pak mandam dulu, tidak ada. Jadi mendam laut itu lebih banyak uangnya habis
dari membangun bangunan yang indah ke atas. Apakah orang yang membangun masjid itu, dia kedainya banyak di Pekanbaru ini Pak, Indonesia Tekstil, ya kan? Apakah miskin dia mengeluarkan uang sebanyak itu? Tidak. Dia bertambah kaya. Karena apa? Infak, sedekah itu bukan pahala saja kita diberi oleh Allah, tetapi harta kita itu diganti. Tidak ada orang pemurah yang jatuh bangkrut, yang jatuh miskin. Kalau sekarang kebun Bapak ada 2000 hektar, berapa panen sawitnya ketika berbuah? Bapak depositokan saja, dibeli emas. Tapi kita tidak amah berinfak, tidak amah berzakat, malih bersedekah. Sedang enak-enaknya uang itu disimpan di bank, ya kan? Kita dapat sakit. Diperiksa, sakit itu katanya sekarang komplikasi. Hati sakit, namanya liver. Liver itu harus makan gula untuk merekatnya. Ada pula penyakit diabetes mellitus. Itu tidak boleh makan gula. Di rumah makan Pak Nurdin di Pekanbaru lama cancang kambing. Kemudian kita udah sakit pula darah tinggi. Tidak boleh. Pindah kita ke rumah makan sederhana. Di sana ada Talua Barendo. Awak darah tinggi. Tak boleh loh. Anak boleh memakan kentang. Kalaulah kentang babu itu dimakan Pak, pitih banyak tu tak ada gunanya lah tu. Namanya dia teh tulata kentang hidup namanya. Ya kan? Jadi simpanlah sebahagian uang sawit, uang apa saja yang kita peredarkan dalam berusaha, simpan sebahagian untuk akhirat, jangan di bank. Pak, kalau kita mati Pak, bukan harta kita saja jadi warisan. Kalau harta pasti dibagi oleh anak kita itu. Yang sangat substansial Pak, boleh aja dipakai orang. Atau awak meninggal, istri Pak nampak tinggal tu umurnya 39 baru. Tu pinang siraiku namanya. Tuo balun mudo talampau. Iya kan? Boleh tak dia dinikahi orang lain setelah idahnya sampai? Boleh. Apalagi harta. Sedang istri kita sudah jadi janda, kita mati, boleh dinikahi orang lain. Anyo cari lo, ilakinya nang kedua tu pacar dolunya, pacarnya nan putui dulu. Anyo bawa ke rumah awak rancak bagus. Alalo retepet tidur awak. Tunyo agihan, iya kan? Tabuangan deposito tu sertifikatnya dek bini awak kau ke laki barunya tu. Laki barunya tu ganteng. Awak itu sedari kubur menceli. Harta sudah dibagi oleh mantan janda kita dengan suaminya. Ya kan? Ini bahayanya kalau kita kikir. Jadi bapak ibu yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, berikanlah untuk masjid Mutakin ini. Inilah yang kekal untuk kita di akhirat. Namun ini perlu kemantapan kita hidup berumah tangga. Karena harta yang terkumpul Pak, itu bukan milik suami saja. Milik suami dan milik istri. Karena kita apa?
sudah terikat kaum muslimin yang terhormat. Nah, aku ketidiang lah jalan bu. Bedanya sedekah jo infak Pak Ustaz. Sedekah ibu dan bapak sudah banyak memberikan semenjak tadi. Karena apa? Ibu dan bapak senyum-senyum. Senyum itu sedekah Pak Ustaz. Iyo. Jadi kalau panciki bersedekah jo pitih galak sepa banyak. Tapi jangan ketawa sendirian. Nyontan orang kagak duit kok. Iya kan? Kalau infak ini apa? Tidak bisa dengan ketawa saja. Begitu ketiding infak lalu di depan kita, isi jam itu saya ketiding tak? Tidak punya isi dia. Ya. Berapa kita ada uang, pokoknya kita ikut berpartisipasi. Semakin indah Masjid Mutakin ini Pak, semakin asri bangunannya, semakin tentram Bapak beribadah di sini. Ya kan? Tapi kalau Bapak sekarang sepakat semuanya, tidak jadi 2 juta, mau turunnya lah 1 juta. Tapi sepakai awak sadonya, embo 1 juta. Pindah dong itu harus 1 juta tuh. Kecuali anak sekolah gua. Anak sekolah gua agaknya gift belanja saja lagi emak. Ya kan? Mau enggak 1 juta? Supaya bisa terkumpul agak banyak. Pak, labi-labi apa lah dia kue, jangan ndak infak lo. Kecil Pak ndak balik kue itu tuh. Ya kan? Jadi kue itu pemancang awak tu Pak. Jangan kelamaan saya makan. Ikut kita Pak Ustaz, di masjid saya kami sedang membangun pula sekarang. Kenapa kami rata-rata pegawai di sana Bu? Sudah rata-rata pula pensiun. Dan tidak muat lagi diperbesar masjid itu. Sekarang kami menunggu kaca tebal itu Pak. Tidak kaca seperti ini. Kaca tebal yang pakai tulisan Arab. Kerangkanya kami bikin seperti Masjid Nabawi di Madinah. Sudah banyak pula uang habis Pak. Sekarang kasnya minus terus. Tapi tukang tetap bekerja. Kas minus, tukang tetap bekerja. Karena apa? Untuk upah tukang tetap ada jamaah yang berinfak. Bahan yang akan dikerjakan, ada toko bangunan. Pak Ustadz Risnawardi, ambil saja bahan di sini. Nanti kalau bangunan itu jalan, jamaah akan turun uangnya itu. Karena jamaah ini tidak seberapa yang seperti duren. Yang banyak itu seperti manggis. Bapak-bapak perhatikan tak antara duren dan manggis? Apa bedanya kalau dia sudah matang? Duren tanpa diambil Pak, kalau udah matang jatuh sendiri. Dan baunya kencang. Aromanya. Kalau manggis Pak berapa masak dia diam saja di atas. Kalau tidak diambil, tidak dikasih dia tidak turun. Malah buahnya itu disembunyikan oleh daunnya. Jamaah ini Pak Ustadz banyak dan serupa manggih kok. Harus dijuluk taruh. Kalau tidak nyomada mengeluarkan peti, ya kan? Tidak warah nak bantu durian, ya kan? Nah ini. Tapi kan sudah semuanya mengeluarkan infak ya Pak. Kalau anak sekolah ini tidak ada uang, dia tidak apa. Saya doakan jamaah yang telah mengeluarkan infak, terimalah infak beliau sebagai amal saleh ya Allah. Jadikanlah beliau sehat walafiat ya Allah. Kalau dia berjualan di pasar, banyaklah pelanggannya ya Allah. Kalau dia berkebun sawit ya Allah,
banyakkan buahnya, suburkan buahnya, beratkan timbangannya. Jadi kita perbanyaklah bersedekah agar rezeki bertambah murah. Saya ulang sekali lagi, Pak, tidak ada orang pemurah yang jatuh miskin. Ada di zaman Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia kaya, Pak. Tapi harta kekayaan itu, Pak, dia ambil hanya sepertiga untuk kebutuhan dia dan keluarga. 2/3 untuk apa? Untuk agama. Abdurrahman bin Auf dan sekarang 2,5% saya payahnya ngeluar. Yang sekarang atau Abdurrahman bin Auf 2/3 hartanya untuk agama. Apakah dia jatuh miskin? Tidak. Apa yang diberikan fasilitas oleh Allah kepadanya, dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena kepemurahannya yang tulus. Bapak-bapak, saya dengarkan kajian Ustaz Samad. Ada jamaah bertanya, kata beliau, ini masalah ikhlas nih Pak Ustaz. Pak Ustaz Samad, ya, ada orang berinfak, lupa pengurus menuliskan di papan, maka dia minta lagi infaknya itu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jawab Ustaz Samad, itu orang yang telah mengeluarkan dahaknya, air ludahnya, dijilat lagi. Ya kan? Ini Pak. Jadi betul-betul ikhlas. Walaupun tidak dituliskan oleh pengurus infak kita, Pak, di papan whiteboard, itu Allah dan malaikatnya sudah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Orang yang akan jadi bupati tanggal 27 November pemilihan nanti, Pak, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapa yang akan jadi bupati? Calon-calon ini hanya menjemput takdir. Sudah ditulis oleh Allah siapa yang akan jadi bupati di Pelalawan tahun ini, 5 tahun ke depan. Iya kan? Jadi calon-calon ini menyebut maka kita jangan terlalu ambisi. Tapi kalau berinfak ini ambisi tidak apa. Karena kebutuhannya untuk kemaslahatan kita di akhirat. Anak-anak kami yang muda yang umur 40-an ini, tentu Anda menyangka karena saya gemuk, kau Ustaz kau banyak makan. Atanya lah jawab Pak Abbas kau. Lara kali kau mau makan seketik saja. Untuk apa tih diunggu-unggu banyak-banyak, makan seketik. Kalau mudo kok Pak biar kuruhin badannya dijalik, makannya banyak kok. Tak bisa sedikit. Sedang mulai kue terletak rulanya singkok sekali. Iya kan? Itu bapak-bapak. Nah gaik-gaik kok enggak. Lah kurang. Jadi rezeki ini ternyata menurut Rasulullah hanya bisa dipakai sesuai kebutuhan. Sedangkan makan begitu Pak. Kalau sudah penuh kebutuhan perut, kita makan juga. Kalau enggak menceret. Kalau enggak muntah, terlalu kenyang. Iya kan? Jangan kita seperti ular piton, Pak. Nyolulu sejawi gadang, Pak. Di ular piton ke. Ular piton ke badannya segadang bati konya. Hanya sembah jawi nyolulu. Akhirnya tasake tanduknya siko. Tanduk jawi itu, apa ular piton itu jadi? Mati, Pak. Maka ditembusnya kerongkongan ini. Mati. Iya kan? Jangan seperti ular piton itu kita mengumpulkan rezeki.
Begitu terkumpul kita bayarkan untuk jalan Sekarang kan banyak rumah tahfiz gitu. Bangunannya sudah selesai Pak Ustaz. Ada yang belum selesai. Apa? Honor gurunya. Bangunan gedungnya udah selesai. Tapi untuk penggaji guru yang akan mengajar tidak cukup. Ini kaum muslimin kesempatan bagi kita. Yang diajar di rumah tahfiz itu Al-Quran. Kita ikut berinfak di sana. Setidak-tidaknya Pak, kalau sudah ramai pesantren, ramai rumah tahfiz, saya lihat juga, saya juga sekolah di pesantren, air kurang Pak di pemondokan tuh. Karena itu kita banyak kudis. Saya ketika di pesantren dulu, saya dan teman-teman saya banyak kena kudis Pak. Air mandi itu tidak cukup. Kalau ini yang terjadi, bapak-bapak yang punya rezeki datang ke pesantren itu, tanya ke ketua yayasan. Pak Ketua, ya berapa murid di sini? Dan berapa pompa air yang bisa selama ini untuk kebersihan murid-murid kita? Berapa bapak membutuhkan? Nih pompa kami 2 baru Pak. Kami butuh 50 pompa agar cukup murid ini mandi. Bapak punya dana untuk itu? Bikinkan sumur bor di pesantren itu. Karena sedekah yang paling baik itu sedekah air. Tu pengurus tahu mana tu Pak? Apa nak satu mau orang kaji itu dia gejo air. Kerana sedekah air kok gadang palonya. Minum nak. Kadang. Jadi cari ke pesantren, ke rumah-rumah tahfiz, kalau kekurangan air, kita ada uang sudah bertumpuk-tumpuk, beli pompa buat sumur bor. Kalau sumur bor itu bapak-bapak malah para jemaah menghirup air yang di bawah. Nah, itu. Jadi banyak caranya untuk menjadikan kita banyak dapat pahala untuk di hari akhirat. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal qaifin wa qira'atana qira'atal dhakirin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin wa niyatana niyatal mukhlisin wa zunubana zunubal mustaghfirin wa a'malana a'malas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha agung, pada malam hari ini ya Allah kami jamaah Masjid Al-Muttaqin dan jamaah-jamaah yang diundang dari masjid musala tetangga kami, sama-sama kami menadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami bahwa kami melaksanakan tahlif akbar dalam rangka kami menggugah
hati kaum muslimin dan muslimat untuk berinfak dan berwakaf kelanjutan pembangunan Masjid Al-Muttaqin. Ya Allah, secara berangsur-angsur malam ini terkumpul dana 22 juta ya Allah, menjadi berkah bagi orang yang telah memberikan ya Allah, baik ekonominya, baik rumah tangganya, baik anak istrinya, mendapatkan berkah dan rahmat dari Engkau ya Allah. Terimalah wakaf beliau menjadi amal saleh bagi beliau sendiri dan seluruh keluarganya. Ya Allah, semakin hari kami berusaha menggugah hati kami semua. Jadikanlah apa yang kami usahakan di dunia ini dapat berlipat ganda hasilnya, dan dapat juga warga kami sebahagian memberikan untuk Masjid Al-Muttaqin ini. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan jadikanlah anak-anak muda kami ini akan menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama Islam, bangsa dan negara kami. Anak-anak kami yang menuntut ilmu di rumah tahfiz, di pondok pesantren, semuanya adalah calon-calon pengganti kami ya Allah. Jadikanlah otaknya cerdas menerima pelajaran, agar para ulama tidak terputus di negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, hindarkanlah generasi kami dari narkoba, hindarkanlah anak cucu kami dari judi online, dan hindarkanlah mereka dari zina, LGBT, dan segala macam perbuatan maksiat yang akan menghancurkan masa depan mereka dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sepanjang kita bercerita tadi, kalau ada yang salah, yang khilaf, saya mohon maaf kepada Bapak pengurus beserta jamaah sekalian. Adakah saya diberi maaf Bapak Ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada yang salah. Mudah-mudahan sampai tiba di rumah masih diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Boleh membawa pantun cik bu? Di mana letak jalan Katolut, dakek pasar Padang Luar, sungai Tanang ju Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mata di pintu ibu-ibu ke masuk, sinalo pintu ke keluar. Lah hambola peh juati nan janiah, jumuko nan suci. Pulang lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.